mana? Ini maunya ke rumah dia, ini maunya ke rumah dia, ini maunya ke rumah dia. Sampai Rasulullah bilang apa? Da'uha innaha ma'murah. Biarkan, karena dia sudah dapat perintah dari Allah. Sampai duduk, berhenti dulu, terus pergi, balik lagi, duduk di satu tempat. Rasulullah bertanya, tanah ini punya siapa? Punya fulan. Kita beli. Dikasih, tidak diterima. Maka yang pertama kita harus belajar dalam masa Al-Madinah. Yang pertama adalah masjid. Orang Muslim, buktinya apa? Muslim, masjid. Sering ke masjid gak? Gimana relasi kita sama masjid? Sab'atun yudhillihumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillih. 7 orang yang dimasukin di tuduh Allah dan hari kiamat dalam satu hari yang tidak ada tuduh selain tuduhnya. Salah satunya, coba bayangkan terjemah kata ini dalam hadis Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Coba bayangkan, bil masajid, bukan bil masjid. Seorang yang hatinya, jantungnya digantung di masjid. Subhanallah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana bahasanya sangat indah. Gimana bahasanya sangat mudah dan manis. Bayangkan kalau hati kita di masjid. Berarti kita tidak keluar dari masjid kecuali ada darurat. Walaupun lagi di luar masjid ada tugas. Gimana ke masjid? Kangen. Kangen berat. Kenapa? Hati saya di sana. Ini arti hadisnya. Yang pertama Rasulullah melakukan jika sampai ke Al-Madinah, masjid. Inilah rumah kita. Rumah Allah Azza wa Jal. Di sini kita belajar ilmu. Di sini kita belajar dunia dan akhirat. 200-300 tahun lalu aja tidak ada namanya universitas itu. Tidak ada. Silakan baca sejarah. Universitas di negara kita itu di masjid. Ilmu di masjid. Ulama di masjid. Sekarang aja dipisah. Sesungguhnya tempat ilmu di masjid. Para sahabat belajar di masjid. Selama sejarah kita 1000 tahun lebih di masjid. Al-Azhar adalah, Al-Azhar apa? Kenal Al-Azhar? Sekarang kenal Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Bohong. Bukan universitas. Al-Azhar masjid. Jami' Al-Azhar. Masih hidup. Dan masih ngajar ilmu. Kalau tahu dengan cara mulazamah. Cara zaman dulu. Mulazamatul ulama. Kita nempel dengan ulama sampai tuntas belajaran kita dan ilmu kita. Sampai hari ini masih ada. Kemarin datang salah satu ulama, Syekh Al-Allamah Syahawi, pewaris ilmu Syafi'i seluruh dunia, datang ke Indonesia. Kita mulai sama dengan ulama. Masjid yang pertama. Jadi orang Muslim awalnya di masjid. Kumpulannya di masjid. Rombongannya di masjid. Perjuangannya di masjid. Dari masjid dia berangkat kemana-mana. Jadi ini tempat charge gitu. Ini tempat charge. Secara rauhani 5 salat. Sampai hadis dari Rasulullah berkata apa? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalau untuk laki enggak usah dibahas, udah wajib salat berjemaah di masjid. Tapi wanita kalau mau ke masjid boleh enggak? Boleh. Kata Rasulullah jangan dilarang. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Lihat enggak? Saya hanya apa? Bisa kasih sedikit-sedikit. Kebetulan dari kemarin bingung gimana bisa disingkatkan dalam 3 jam. Bingung. Enggak bisa disingkatkan dalam 3 jam. Tapi kita ambil sedikit-sedikit. Jadi jika Rasulullah SAW masuk Al-Madinah, yang pertama masjid. Kenapa kondisi di Al-Madinah sangat berbeda jauh? Jadi tidak ada gangguan. Makanya harus kita belajar dari sini. Kenapa sangat cepat sukses di Al-Madinah? Lingkungan sempurna. Seperti tadi bagaimana mereka menunggu sebelum datang. Jika masuk Rasulullah, masuk sebagai apa? Presiden, raja, kepala tentara, rasul, kiai, silakan. Semua sama Rasulullah, dipegang sama Rasulullah. Makanya karena aturan Allah yang dilakukan murni di sana, cepat berkembang, cepat menang, cepat luar biasa. Dalam berapa tahun saja sampai Sulhul Hudaybiyah, selanjutnya mulai keluar Ghazawat ini. Kalau kita belajar masa Madinah, banyak sekali perangnya. Makanya ini salah satu bukti Rasulullah tidak dibiarkan
Tapi dikejar terus-terusan sampai Sulhul Hudaybiyah, Ghazwatul Ahzab, dikejar terus, dikejar. Pengen apain mereka? Butuh apa? Tujuannya apa? Menghancurkan, menghabiskan orang muslim semua. Lakin Allah Azza wa Jalla ya'ba. Makanya supaya kita menang belajar dari masa Al-Madinah, apa pelajaran pertama? Cari lingkungan sempurna. Cari orang ulama. Di lingkungan orang berdosa terus sampai kapan? Gak mungkin menang. Minus semua, tariknya ke bawah. Ajak dosa terus. Ustaz, saya mau berhenti dosa tapi nggak bisa. Cerita orang yang bunuh 99 orang. Gimana? Hah? Dia bilang tinggalkan tempatmu, ini tempat maksiat. Nggak akan menang di sana. Pindah dulu, hijrah dulu. Jika dia hijrah, niatnya ikhlas, pengen berubah, padahal amalnya luar biasa, parah. Membunuh 100 orang. Dia kejar orang abid dulu. Orang abidnya tidak paham ilmu agama, hanya dia pintar ibadah doang. Dia kaget bunuh 99 orang. Gimana caranya dia? Kalau untuk abid apalagi dia cinta ibadah, sangat mengagungkan dosa, tapi tidak paham bahwa Allah yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Maka dia bilang 99 orang, udah parah kamu mah. Luar biasa kamu. Enggak akan bisa kamu bertaubat. Ya udah. Kalau begitu kamu juga ikut. Kalau udah mentok, makanya kenapa Allah izinkan taubat? Coba kalau tidak ada taubat. Coba nggak ada taubat. Gimana? Otomatis orang melakukan salah, udah nggak mau, ya udah lanjut aja. Betul nggak? Tenang aja, berarti ini surga saya sampai neraka, udah terjamin nggak masuk neraka. Ya udah, selesai. Makanya jika dia ke orang ulama, dia bilang tinggalkan tempat kamu. Ini yang kita bahas. Jika pindah Rasulullah ke tempat yang sempurna, yang diizinkan sama Allah, ditakdirkan sama Allah, sangat berkembangannya luar biasa. Dan dari Al-Madinah lah muncul cahayanya ke sini, ke Bandung, ke seluruh dunia, ke Brazil, ke India, ke Jepang, ke Island, ke Denmark, ke South Africa, ke seluruh dunia. Hati-hati kita bahas cerita orang yang paling agung dalam sejarah manusia. Jangankan menurut umat Islam, cukup kita katakan menurut Allah Azza wa Jalla. Berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Perubahannya itu bisa kita merasakan dalam diri kita. Di masa Al-Madinah dikejar terus. Kita sudah melihat dalam cerita hijrah bagaimana orang kafir kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ditangkap, dibunuh sebelum ada yang tolong. Selama 13 tahun aja mereka tidak bisa menang, apalagi kalau ada yang membantu dia. Sampai keluar Sayyidina Suraqah ibni Malik sebelum masuk Islam. Ini salah satu mukjizat. Dikasih 100 ekor unta. Siapapun yang bisa bawa Sayyidina Muhammad SAW mati hidup, yang penting bawa aja. Dapat 100 unta. Kalau mau tahu apa artinya 100 unta, bisa dikatakan 100 Alphard sekarang. Berapa harganya 100 Alphard sekarang? Karena unta itu yang paling mahal. Jadi orang kaya saja yang punya unta zaman dulu. Sayyidina Suraqah kejar. Ini salah satu mukjizat. Ketemu Rasulullah di tanah keras, batu, bukan pasir. Dia sudah dekat. Orang Arab sangat pintar pakai kuda, ahli kuda. Lahir langsung belajar kuda. Dia cerita, saya nggak pernah jatuh dari kuda. Selama berapa lama itu nggak ingat. Kali terakhir jatuh dari kuda nggak ingat, udah nggak ingat. Udah dekat jatuh sama kudanya. Naik lagi, lari lagi, jatuh lagi. Naik lagi, lari lagi, jatuh lagi. Dia turun, lihat, nggak ada apa-apa.